Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakrawala untuk seluruh pendidik, pemerhati pendidikan, dan mahasiswa kependidikan di seluruh Indonesia. Saat ini, kurikulum Merdeka menjadi salah satu kurikulum baru yang harus diterapkan oleh seluruh sekolah di Indonesia mulai tahun 2024. Melalui video ini, kami akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan menengah yang diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adinda Isna Fabianti, Alvina Nur Azizah, Hamidah Syifa Febriani, Farahesa Firdausi, Muhammad Nasrul Mukminin, Najwa Arinda, Putri Ayu Setiawati, dan Rana Andini Nurlarisa. Selanjutnya masuk pada pembahasan utama, yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip pembelajaran dan yang kedua ada prinsip-prinsip asesmen. Dalam memastikan proses pembelajaran dan asesmen berjalan dengan baik, pemerintah menetapkan prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen ini diharapkan dapat memandu pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, agar peserta didik lebih kreatif, berpikir kritis, dan inovatif. Prinsip pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Yang kelima, hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi. Prinsip pembelajaran yang pertama terkait pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran. Yang pertama, mencari tahu kesiapan peserta didik dan pencapaian sebelumnya, misalnya melalui dialog dengan peserta didik, sesi diskusi, kelompok kecil, tanya jawab, pengisian survei atau angket, atau metode lainnya yang sesuai. Yang kedua, pendidik merancang atau memilih alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik atau pada tahap awal. Yang ketiga, pendidik dapat menggunakan atau mengadaptasi atau memodifikasi contoh tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Yang keempat, pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Prinsip pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembelajarannya yaitu pertama, mempertimbangkan berbagai stimulus yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Kedua, memberikan kesempatan berkolaborasi, memberikan pertanyaan pemantik, dan mengajarkan pemahaman bermakna. Ketiga, pembelajaran harus melibatkan umpan balik, baik dari pendidik maupun sesama peserta didik. Keempat, pembelajaran melibatkan peserta didik melalui kegiatan bertanya dengan memberikan pertanyaan yang membangun pemahaman bermakna. Adapun hal-hal yang perlu ditinggalkan dalam pelaksanaan pembelajarannya, yaitu pertama, pendidik hanya selalu memberikan pemaparan dalam bentuk ceramah dan instruksi tugas. Kedua, selalu memberikan pertanyaan dalam bentuk soal dan dinilai benar atau salah tanpa adanya umpan balik. Dan yang ketiga, memberikan porsi paling banyak pada asesmen sumatif, yaitu pada ujian ataupun tes akhir. Berikut merupakan 7 contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran yang kedua, yaitu pertama, pendidik mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi untuk memahami kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan. Kedua,
Pendidik senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Ketiga, pendidik menggunakan pertanyaan terbuka yang menstimulasi pemikiran yang mendalam. Keempat, pendidik memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif agar terbangun sikap pembelajar mandiri. Adapun yang kelima, yaitu pendidik memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Keenam, pendidik memberikan tugas atau pekerjaan rumah ditujukan untuk mendorong pembelajaran yang mandiri dan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan beban belajar peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, pendidik merancang pembelajaran untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Untuk prinsip pembelajaran yang selanjutnya, yaitu poin C, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Untuk contoh pelaksanaan dari prinsip pembelajaran sendiri, ada 7. Yang pertama yaitu pendidik menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat peserta didik. Yang kedua, pendidik merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan produktif antara pendidik dengan peserta didik, sesama peserta didik, serta antara peserta didik dan materi belajar. Yang ketiga, pendidik memberdayakan masyarakat sekitar, komunitas, organisasi, ahli, dari berbagai profesi sebagai narasumber untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran yang relevan. Yang keempat, pendidik melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Yang kelima, pada PAUD, pendidik menggunakan pendekatan multibahasa berbasis bahasa ibu juga dapat digunakan utamanya bagi peserta didik yang tumbuh di komunitas yang menggunakan bahasa lokal. Pada jenjang SMK terdapat pembelajaran berdasarkan praktik kerja lapangan atau PKL yang dilaksanakan di dunia kerja atau tempat praktik di lingkungan sekolah yang telah dirancang sesuai dengan standar dunia kerja. Menerapkan sistem dan budaya kerja sebagaimana di dunia kerja dan disupervisi oleh pendidik atau instruktur yang ditugaskan atau memiliki pengalaman di dunia kerja yang relevan. Pada jenjang SMK, pendidik dapat menyelenggarakan pembelajaran melalui praktik-praktik kerja dengan sense industri di lingkungan sekolah melalui model pembelajaran industri atau teaching factory. Baik, selanjutnya prinsip pembelajaran poin D, yakni proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Di sini ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu menggunakan berbagai metode pembelajaran mutakhir yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi, seperti belajar berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis tantangan, maupun menggunakan metode pembelajaran yang terdiferensiasi. Yang kedua yaitu melihat berbagai perspektif yang mendukung kemampuan kognitif, sosial emosi, maupun spiritual. Yang ketiga, melihat profil pelajar Pancasila sebagai target yang tercermin pada peserta didik. Kemudian juga ada hal-hal yang perlu ditinggalkan. Yang pertama yaitu menggunakan suatu metode yang hanya itu saja tanpa melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan. Yang kedua yaitu menggunakan hanya satu perspektif, misalnya hanya melihat kemampuan kognitif peserta didik tanpa melihat faktor lain seperti kemampuan sosio-emosional ataupun kemampuan spiritual. Kemudian yang ketiga yaitu melihat profil pelajar Pancasila sebagai sesuatu yang hanya diajarkan ataupun dihafal. Kemudian di sini juga ada contoh dari prinsip pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang pertama yaitu pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya.
Misalnya berbasis inquiry, berbasis proyek, masalah, ataupun pembelajaran yang terdiferensiasi. Yang kedua yaitu pendidik merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberi keteladanan dan sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu pendidik juga perlu merujuk pada profil pelajar Pancasila dalam memberikan umpan balik seperti apresiasi maupun koreksi. Kemudian prinsip pembelajaran yang poin E yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Di sini juga ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu umpan balik yang terus-menerus dari pendidik untuk peserta didik maupun dari peserta didik untuk peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu pembelajaran yang membangun pemahaman bermakna dengan memberikan dukungan lebih banyak di awal untuk kemudian perlahan melepaskan sedikit demi sedikit dukungan tersebut untuk akhirnya menjadi pelajar yang mandiri dan juga merdeka. Hal ini sering kita kenal juga seperti atau sama dengan kayak memberikan scaffolding dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pendidik melakukan berbagai inovasi terhadap metode dan strategi pengajarannya. Yang keempat, pendidik juga perlu mengajarkan keterampilan abad 21. Di sini juga ada hal-hal yang perlu ditinggalkan. Yang pertama yaitu proses belajar hanya bertujuan untuk tes atau ujian akhir saja. Yang kedua, pembelajaran dengan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun dengan soal, tes, dan ujian yang sama. Itu juga perlu ditinggalkan. Kemudian yang terakhir yaitu hanya mengetes atau menilai keterampilan abad 21 tanpa mengajarkan keterampilannya itu sendiri. Nah, di sini juga ada contoh dari prinsip pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu pendidik berupaya untuk mengintegrasikan kehidupan keberlanjutan pada berbagai kegiatan pembelajaran, misalnya menggunakan sumber daya secara bijak, yakni hemat listrik, hemat air, ataupun bisa dengan mengurangi sampah. Kemudian yang kedua, pendidik memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik kita, milik mereka, dan mereka perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan mereka. Yang ketiga yaitu pendidik melibatkan peserta didik dalam mencari solusi-solusi permasalahan di keseharian yang sesuai dengan tahapan belajarnya. Kemudian pendidik juga perlu memanfaatkan proyek profil penguatan pelajar Pancasila untuk membangun karakter dan kompetensi peserta didik sebagai warga dunia masa depan. Prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Laporan bersifat sederhana dan informatif. Hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Contoh pelaksanaan prinsip asesmen ini yaitu 1. Pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Pendidik memberikan umpan balik berupa kalimat dukungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Pendidik melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berefleksi tentang kemampuan mereka, serta bagaimana meningkatkan kemampuan tersebut berdasarkan hasil asesmen. Pendidik merancang asesmen untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui asesmen dengan tingkat kesulitan yang tepat dan umpan balik yang membangun. Pada konteks PAUD, yang dipantau tidak hanya berbagai aspek perkembangan yang ada di CP, namun juga tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Contoh pelaksanaannya adalah
Pendidik memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Contoh yang kedua adalah pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Contoh pelaksanaannya adalah yang pertama, pendidik menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan menguji. Contoh kedua adalah pendidik menentukan kriteria sukses dan menyampaikannya pada peserta didik sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Contoh yang ketiga adalah pendidik berkolaborasi dalam merancang asesmen sehingga dapat menggunakan kriteria yang serupa dan sesuai dengan tujuan asesmen. Contoh yang keempat adalah pendidik menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Selanjutnya, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Contoh pelaksanaannya yang pertama, pendidik menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Contoh yang kedua, pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan untuk tindak lanjutnya bersama-sama beserta orang tua. Selanjutnya, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Contoh pelaksanaannya yang pertama, pendidik menyediakan waktu bagi guru untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Contoh yang kedua, pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Contoh yang terakhir, pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama orang tua. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.